Nah, waktu pun terus berlalu dan mereka gak pernah sekalipun berkomunikasi. Bahkan pria lemah ini menghapus tanggal ulang tahun Bani dari ponselnya. Dan tak terasa setahun pun terlewati. Bani akhirnya kembali ke Korea disambut orang tua dan sahabatnya. Sementara studio Jeol yang diberi nama Lumba-Lumba Tampan kini berkembang pesat. Bahkan banyak studio film yang mengajaknya kerjasama. Makanya akhir-akhir ini mereka sibuk. Tapi saat Udin ditanya mengapa nggak jalan bersama Wati, si Udin malah keceplosan kalau pacarnya sedang bersama Bani. 반이 오늘 한국 들어왔대. 이번 학기에 Membuat Jeol terdiam. Hal yang sama terjadi kepada Bani ketika Ija dan Wati keceplosan membahas Jeol. 얘 만나고 나서 다 잘 풀리잖아. 아니 얼마 전에 열이 Ya, mereka sebenarnya masih saling cinta, tapi seperti biasa, Bani berusaha baik-baik saja di depan sahabatnya. Lagian, ia sibuk harus pilih mata kuliah tambahan, dan karena Wati milih sejarah musik, Bani pun milih kuliah yang sama. Singkatnya, semester pun dimulai dengan semangat baru, di mana setiap mahasiswa berproses menjadi lebih baik, termasuk Ija yang kini jadi penyiar radio kampus. Sedangkan Udin Wati kini bertambah romantis dengan hubungan mereka. Berbeda dengan Jeol yang meskipun studionya lancar, tapi tidak dengan cintanya. Begitupun dengan si Bani. Meskipun begitu, ia tetap semangat menjalani mata kuliah pilihannya, di mana si Udin juga ngambil kuliah itu biar dapat bersama si Wati setiap waktu. Namun, lah Udin jelas panik dong. Mengapa juga Jeol ambil kuliah itu? Mencoba membujuknya untuk pindah kuliah, tapi Jeol nggak peduli. Toh belajar sejarah musik adalah bagian penting dari pengembangan studionya. Jadinya mata mereka pun saling bertemu dengan cukup lama. Namun Jeol segera mengalihkan pandangannya, bahkan sengaja duduk di depan biar nggak melihat si Bani. Berbeda dengan Bani yang nggak berhenti memandangi Jeol karena ia masih berharap dengan hubungan itu. Dimana saat kuliahnya selesai, ia ingin menegurnya. Namun pria lemah ini malah pergi begitu saja, membuat Bani sangat kecewa. Meskipun begitu, Bani berusaha tersenyum, apalagi Jiwon tiba-tiba muncul di hadapannya. Ya, Jiwon datang untuk memperpanjang cuti kuliahnya karena ia masih harus balik ke Amerika. Dimana sekarang ia benar-benar jadi sahabat ketiga orang ini, mengajak mereka jalan-jalan sebelum ia kembali ke Amerika. Gak jauh dari sana, mereka juga merayakan keberhasilan studio. Hanya saja, Jeol gak mampu menyembunyikan perasaannya yang galau, sampai-sampai menghabiskan 3 botol minuman. Dan daripada pusing di sana, ia pun milih jalan-jalan. Di saat yang sama, Bani yang kalah taruhan basket terpaksa beli minuman di minimarket. Sehingga, ya mereka lagi-lagi ditakdirkan bertemu. Tapi pria lemah ini gak memanfaatkan momen itu. Padahal Bani menunggu kata-kata romantis darinya. Karena itu, besoknya Jeol semakin uring-uringan memilih untuk menyendiri di perpustakaan. Gak nyangka kalau si Bani kerja di sana, membuat mereka lagi-lagi dipertemukan dengan situasi yang canggung. Tapi seperti kemarin, Jeol pergi begitu saja, padahal hatinya sangat galau. Namun saat melihat Bani kesulitan masang spanduk di luar, ia pun segera membantunya. Ya, itu mengingatkan mereka dengan momen indah ketika Jeol menyatakan cintanya. Namun kenangan itu gak membuat Jeol luluh, segera memasang spanduk itu sambil berkata kalau dirinya yang akan pindah dari mata kuliah tersebut daripada mereka selalu bertemu. Membuat Bani benar-benar sedih dan kecewa. Alhasil malamnya Bani pergi jalan-jalan sendiri, tapi seorang dinosaurus tiba-tiba menggodanya. Kan si Bani jadi kesel, tapi 알아 나도 너 힘센 거. 뭐라고? di saat yang sama, perwakilan majalah ternama menawarkan wawancara kepada Jeol sebagai satu-satunya perwakilan kampus yang sukses mengembangkan studio. Menariknya, bukan hanya Jeol, tapi juga perwakilan kampus sebelah yang gak lain adalah Hyuno, bintang basket kampus paling sukses saat ini. Yah, dinosaurus yang tadi adalah Hyuno, membuat Bani sangat terkejut karena dialah cinta pertama si Bani yang sempat jadi tetangganya dulu. Dan Hyuno sengaja muncul sekarang untuk merebut cinta si Bani. Besoknya, Jiwon tiba-tiba mengajak Jeol bertemu, menjelaskan kalau ia sudah lama melupakan cintanya kepada Bani dan saat di Amerika sampai sekarang mereka hanya sekedar teman. Alasannya karena ia tahu kalau Bani hanya mikirin Jeol seorang, membuat pria lemah ini terdiam. Masalahnya ia terlalu lama mikir,
di mana sang cinta pertama tiba-tiba muncul di kampus untuk mengisi kekosongan hati si Bani. Jadinya ketika melihat mereka jalan bersama, hati si pria lemah lagi-lagi hancur. Apalagi ia teringat kalau Yuno adalah pria yang ada di album cinta pertama si Bani. Yah, begitulah nasib pria yang gak tahu ambil keputusan. Berbeda dengan Yuno yang gak berhenti melancarkan serangan cinta. Ngaku kalau dialah yang menulis ajakan Natal di pohon cinta waktu itu. Hanya saja saat itu ia gak berani maju karena ada dua pria yang mengejar si Bani. Nah, salah satu tujuan Yuno ke sana untuk meminta Bani menemaninya ke wawancara majalah. Dan secara kebetulan Ija juga kerja di sana. Terkejut setelah tahu kalau Yuno adalah cinta pertama si Bani. Tapi gak berapa lama si mantan muncul dengan gaya yang gak mau kalah saing. Kalau rambut Yuno dilengkapi 2 ombak, Jeol punya poni 1 ombak. Alhasil bukannya pemotretan, mereka malah bersaing di depan kamera. Masalahnya pertanyaan terakhir wawancara adalah tentang menjalin hubungan. Yang pasti Bani menunggu jawaban dari Jeol. Namun 아니야. lah si Jeol malah ngaku jomblo, yang artinya ia nggak menganggap Bani lagi sebagai pacarnya. Berbeda dengan Yuno yang menjelaskan kalau ia belum pernah menjalin hubungan karena belum ada wanita yang mengikat hatinya sebesar olahraga basket. Hanya saja 딱 한 명. 첫사랑 빼고. ya Yuno nggak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bahkan saat menerima bayaran berupa tiket naik balon udara gratis berdua, ia langsung mengajak Bani. Dan pastinya Bani langsung setuju biar pria lemah itu semakin cemburu. Akibatnya Jeol uring-uringan sepanjang hari ingin mengajak Udin naik balon udara. Tapi Udin sudah punya janji dengan Wati. Alhasil besoknya si Jiwon jadi korban, terpaksa makan boneka gula bersama pria gak jelas sini. Tapi ketika melihat Bani dan Yuno, Jiwon akhirnya ngerti alasan Jeol mengajaknya ke sana. 그냥 제대로 둘 거야? Yah, Jiwon menyadarkan pria lemah ini agar tak menyia-nyiakan perjuangannya dulu. Jadinya Jeol yang sadar dengan kebodohannya segera menghentikan Bani agar tidak naik balon udara bersama Yuno. Pertanyaannya, siapa yang akan dipilih si Bani?